Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ternak, salam sehat selalu. Jumpa lagi di Joko Kandang, teman-teman sahabat ternak semuanya. Hari ini aktivitas kita adalah ngarit mencari pakan kambing di Bang Pakan kita. Dan lokasi ini cukup lumayan, jalannya sulit sekali. Dan ini udah hampir jam 9, tengah 9. Matahari sudah terbit. Seperti biasanya kita akan ngomong tentang bahan pakan ternak. Dan teman-teman semuanya mungkin hari ini kita tidak lihatkan untuk kambingnya ya, kita fokus untuk bahan pakan ternak. Mengapa? Karena bahan pakan ternak adalah penting buat kita dalam menunjang kesusahan dalam beternak kambing. Terus apa yang kita omongkan hari ini? Yang mau kita omongkan hari ini adalah kita lihat di sini ada lahan yang nganggur ya. Ini di bawah pohon jati sama pohon mahoni. Kalau dulu ini banyak sekali pohon mahoni dan pohon jatinya, tapi udah kita arangkan ya. Karena buat teman-teman yang punya lahan, sekiranya ditanami pohon jati atau pohon mahoni, kalau terlalu rapat itu biasanya pohon di bawahnya nggak bisa tumbuh dengan baik. Sebaiknya kalau mau ditanami bang pakan itu untuk pohon jatinya diarangkan, ditanam di pinggir-pinggir itu ya, seperti ini. Pinggir. Dan untuk pohon jatinya jelas tidak bisa kita manfaatkan untuk pakan ya, tidak bisa kita manfaatkan untuk pakan, tapi kita ganti, kita perbanyak dengan pohon mahoni. Ini pohon mahoninya seperti ini. Pohon mahoni banyak tumbuh di sekitar kita dan mudah ini dari bijinya. Kalau seperti ini sebaiknya itu dipenggal ya, dipenggal itu kiranya 1,5 meter dipotong. Nah ini tukule seperti tunahnya kan seperti ini tunahnya, jadi bercabang. Nanti kalau kita udah besar itu kita kalau memanjat itu tidak kesulitan. Tapi kalau seperti ini ya, seperti ini dulunya hanya dibiarkan saja karena ini dimanfaatkan untuk kayunya. Jadi kalau kita memanjat itu wah dure semene wangele pol nasi tekan pucuk ngono kae. Nah baru di atahe gek iso menek wit anu ini apa? Mahoni ini. Mahoni itu emang solusi terbaik ketika kita pas waktu kemarau itu banyak dimanfaatkan untuk pakan-pakan di sini di pegunungan. Ini kalau dulu dipangkas ini tidak terlalu tinggi sehingga kita juga mudah dalam menek ngono gitu. Itu satu ilmu ya. Jadi kalau udah kecil seperti ini kita pangkas di tunasnya ujungnya ini nanti akan bercabang. Nah dan cabang-cabang ini kita biarkan nanti besar sehingga nanti kita mau menek keduren sono pangen nggo cekelan. Tuh, yang pertama ilmu seperti itu. Kemudian di sela-sela itu kita selipkan bukan hanya mahoni saja, kita selipkan tanaman worawari. Ini worawari. Kita selipkan di bawah-bawahnya seperti ini worawari. Ini masih belum full ya di penanamannya. Bukan diselipkan pohon kaliandra. Kaliandra itu motonya itu sekitar 1,5 meter juga. Lek kendeknya kurang apik. Nanti baru tumbuh cabangnya juga bagus. Motongnya seperti ini. Ini kesesret ini ya, ini dari atas sehingga tuwil. Ini yang sudah kita potong dan sudah tumbuh seperti ini. Nah, seperti itu. Nah, untuk pohon telesede yang sudah seperti ini sebenarnya sudah mau berbunga ini. Ini kalau itu juga
kalau kita manfaatkan untuk benihnya sebenarnya bisa. Jadi benihnya dari ini nanti akan tumbuh benih-benih biji dari Telesede ini, Kaliandra ini. Kaliandra ini udah tua, kita semekan di papan yang udah kita siapkan. Nah ini pohon mahoni yang kemarin tugel patah, wambruk dewe. Kalau udah seperti itu kita biarkan aja pang-pangnya tumbuh. Jangan nanti kita rempeli rampung, kalau rampung nanti malah mati. Jadi pang-pangnya yang tengisor ini kita biarkan nanti, biar kita juga mudah untuk memanennya. Seperti itu ya. Yang di bawah ini udah jadi semua, ini satu kotak ditanami full Telesede, Kaliandra, singkong karet, dan tanaman worawari seperti ini dicampur. Nanti plus kita kalau mengarit itu campur suket di bawahnya. Bukan seperti ini juga mau. Jadi kita udah mengarit Telesede, Kaliandra seperti ini, kita campur dengan suket-suket di sini. Asalkan tidak suket telateng ya. Suket telateng itu berbahaya, gatel lah, karena tangannya gatel. Ini Telesedenya, Kaliandranya. Ini yang di sini Telesede belum ditanami, masih lahan kosong, baru yang di pinggir-pinggir. Nah, nanti harapannya musim penghujan besok kita tanami. Jadi teman-teman yang mau tanam pohon bang pakan, kalau diusahakan itu kalau yang tidak punya air, untuk pengairannya sulit, itu menanamnya pas musim penghujan. Kalau mas mendekati musim kemarau, biasanya tanaman langsung kering. Seperti itu. Nah ini yang udah kita penggal, penggalannya seperti ini ya, tumbuh seperti ini. Nah, ini kan mainnya gampang. Di atasnya juga udah ngepang lagi itu. Ini pohon apa? Pohon mahoni. Dan juga untuk pohon-pohon di sekelilingnya bisa diselipkan juga untuk bampakan, itu pohon-pohon pisang seperti ini. Jarak berapa meter pohon pisang? Ya 3 meter lah, 3 meter. Jadi nanti orang ngiyomi, orang nutupi tumbuhan yang lainnya. Jadi nanti kita bisa panen, selain panen kita pakan, juga kita bisa panen pisang. Dan daun pisang itu belum layu, sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk pakan kambing juga, dipangkas ya. Ini udah terlalu udah lama, garing seperti itu kan eman-eman. Nah ini yang udah jadi, ini dipangkas seperti ini ya, dipangkas seperti ini, tumbuhnya akan bercabang, endek-endek. Nah, di sini juga ada pohon laos, wit laos. Kita selipan juga. Pohon laos ini biasanya digunakan untuk bumbu masak ya. Ini daunnya juga bisa dikasihkan untuk pakan kambing, meskipun jumlahnya sedikit aja. Campuran itu juga mau. Jadi kita nanti panen pisang dan juga panen laos. Laosnya ya jangan rangket-rangket, jarak 5 meter gitu. Kalau terlalu rangket nanti juga tanaman bampakannya tidak bisa tumbuh dengan baik. Nah ini siap dipanen nih laosnya ini. Nah di bawahnya ditanami kunir ini. Kunir ini juga daunnya juga bisa gunakan untuk pakan kambing. Meskipun jumlahnya harus sedikit, kalau terlalu banyak juga langu ya, kurang bagus. Terus seperti itu ya teman-teman. Hari ini ngarit lokasinya seperti ini di gunung ya. Untuk lokasinya ini jauh dari akses jalan, harus jalan kaki. Tidak saya masukkan di sini.
Yang jelas inti dari hari ini yaitu kita kalau melihat lokasi lahan yang kosong, segera kita manfaatkan dengan cara ditanami bahan pakan ternak dan juga tanaman yang produktif. Contohnya seperti pisang, laos, jamuan, dan pohon yang tumbuhnya nanti akan bisa kita manfaatkan untuk kayunya seperti mahoni tadi. Dan ini juga ada tanaman coklat, kopi coklat, ini juga untuk kambing juga mau ini. Oke teman-teman, sahabat Jogandang, sekian dulu, dan saya mohon maaf tentu kurang menarik channel ini karena hanya melihatkan rimbunan pepohonan. Saya mohon maaf banyak kekurangan, dan jangan lupa dukungannya yang belum subscribe monggo subscribe dan share agar video ini bermanfaat buat sahabat ternak sekalian. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.